Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara keluarga kami dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat, dan kami masih bisa bernapas, dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Engkau, kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di kaki-Mu, dengan pujian penyembahan, dengan doa syafaat kepada Tuhan. Dan kami juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga bukti firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, penghiburan, didikan, dan cermin dari Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 15 ayat 5 sampai 11. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikian firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesat. Aku menampi mereka dan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah laku mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu binasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka merana perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, napasnya mengap-ngap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan pada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Suatu berkat yang luar biasa yang dapat petik pagi ini. Suatu pertanyaan-pertanyaan yang dialami oleh Israel. Kita perhatikan pada ayat yang kelima. Yang pertama, siapakah akan merasa kasihan dengan? Yang kedua, siapakah yang akan turut berduka cita dengan? Yang ketiga, siapakah akan singgah untuk menanya perihal kesehatan? Ada 3 pertanyaan pada ayat yang kelima. Dikatakan siapa yang merasa kasihan dan turut berduka cita dan singgah untuk menanyai kesehatan. Satu pertanyaan-pertanyaan, ternyata semua orang tidak peduli. Tidak peduli dengan bangsa Israel saat itu. Tidak peduli karena tidak merasa kasihan dan penderitaan. Tidak merasa berduka cita dengan keadaan yang dialami. Yang ketiga, tidak singgah untuk menanyai hal kesehatan. Sedangkan saat itu dia membutuhkan belas kasih. Bangsa Israel membutuhkan belas kasihan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan penopang. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikan dia. Kenapa? Kenapa sampai tidak ada yang memperhatikan untuk singgah timbul belas kasihan dan turut berduka cita sehingga untuk menanyakan kesehatan? Di sini kita tahu rahasianya pada ayat yang ke-6. Karena bangsa Israel telah menolak Tuhan, telah pergi meninggalkan Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel dikatakan menolak Tuhan dan telah meninggalkan Tuhan oleh karena akibat perbuatannya. Menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan dia mengalami kedahsyatan dari peperangan. Kalau saudara lihat pada ayat 7 dan selanjutnya. Bagaimana kedahsyatan yang dialami oleh akibat peperangan. Dikatakan dalam firman Tuhan,
Pada ayat yang ke-9, maka merana perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, napasnya mengap-ngap bagi matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Belum waktu mata terbenam, rasanya seperti sudah terbenam selagi hari siang, seperti tidak ada harapan. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel karena ulahnya sendiri. Kenapa? Sebab dia telah meninggalkan Tuhan dan menolak. Di sini satu pelajaran yang sangat baik buat kita. Kita sebagai orang yang percaya, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudara tidak meninggalkan Tuhan dan tidak menolak firman Tuhan. Bukti pagi-pagi sebelum saudara bekerja, mengaktifis lain, saudara mencari Tuhan. Saudara cari Tuhan, utamakan Tuhan sebelum aktivitas lain. Karena saudara tahu bahwa sumber pertolongan, sumber berkat, sumber kedamaian sejahtera dan sumber segala dari Dia. Dan saya bersyukur kepada Bapak Tuhan, saudara tidak meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara tidak menolak firman Tuhan. Apa yang saudara dengar, nasihat firman Tuhan yang baik, yang mendidik kita tidak tolak atau cuekkan. Ya, kalau kita nolak firman Tuhan, kebaikan kita menolak Tuhan. Tapi hari ini saya bersyukur dan saya bangga dengan saudara. Saudara utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum mengaktivitas lain dalam hidup ini, saudara utamakan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan sudah sedia buat saudara. Kalau gunung darah, kalau Tuhan pelihara, Tuhan juga pasti pelihara saudara. Amin. Tuhan memberkati. Janganlah kami seperti bangsa Israel menolak firman Tuhan dan meninggalkan Engkau, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber dari segala-galanya yang sanggup menolong dalam hidup kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Banyak kali kami kurang perhatikan dengan baik, sering kami menolak firman Tuhan, meninggalkan Tuhan karena terburu-buru untuk mencari nafkah, sedangkan rezeki sudah Engkau siapkan. Karena terburu kami lupa sehingga apa yang kami kerjakan tidak berhasil. Tapi pagi hari ini kami utamakan Engkau. Kami percaya apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Sebab Engkau yang beserta dengan kami. Engkau Immanuel dalam hidup kami semua. Kami serahkan usaha kami, kami serahkan buat tangan kami, buat kami bekerja. Rumah tangga kami tetap dalam lindungan Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja di garis depan, berkat kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, pelihara keluarganya sebagai yang Kau pelihara dengan hikmat yang luar biasa, sehingga melalui COVID ini mereka sebagai tugas-tugas bagian depan ini mereka mau taat kepada pemerintah, sebab pemerintah ada wakil Allah. Semuanya demi kebaikan buat mereka Tuhan. Jangan dia taat ketika datang petugas untuk mengawasinya atau memeriksa, tapi tidak, sekalipun tidak ada, tetap taat. Semua demi kebaikan mereka dan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas, sehingga bisa dengan mudah virus ini semakin hari semakin berkurang. Dan yang sembuh oleh anugerah Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, banyak yang sembuh dan mulai vaksin juga, mereka mau divaksin dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan istirahat yang cinta Dia, katakan amin. Amin.